Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita sehingga bisa melaksanakan ujian dengan semesta dengan keadaan sehat walafiat. Dan salam sejahtera bagi Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Dan saya berterima kasih kepada dosen mata kuliah Pancasila yaitu Raden Ahmad Muhammad Mustaqim Naswa AHSHMH. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Di sini perkenalkan, nama saya Teuku Raihan dengan NIM 203111221 akan menjelaskan dalil cinta tanah air. Jelaskan cinta tanah air dari sudut pandang Islam. Sebelum itu kita harus tahu dulu tentang cinta tanah air. Yang pertama, cinta tanah air atau nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki beberapa arti. Yang pertama, kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan yang sama. Yang kedua, golongan manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan. Dan yang terakhir, kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan budaya dalam arti umum dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air. Selanjutnya, dalam tulisan ini yang dimaksud dengan nasionalisme yaitu nasionalisme dalam arti sempit. Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan al-watan al-asli. Artinya al-watan al-asli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Dalam Islam kita diajarkan untuk mencintai tanah air. Dalam satu hal yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga persatuan sesama umatnya dan mau untuk rela berkorban. Di dalam kitab Al-Tahliyah wa Al-Taghrib fi Al-Tarbiyah wa Al-Talib, Sayyid Muhammad mendefinisikan tanah air al-watan sebagai tanah di mana kita lahir dan tumbuh berkembang di sana, memanfaatkan tumbuhan dari berbagai binatang ternaknya, mencecap air dan udaranya, tinggal di atas tanah dan di bawah kolong langitnya, serta menikmati berbagai hasil bumi dan lautnya sepanjang masa. Selanjutnya, dalil cinta tanah air dari sudut pandang Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Quran Surah Al-Qasas ayat 85 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana lara'duka ila ma'ad. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran Surah Al-Qasas ayat 85. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'ad terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'ad dengan Mekah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun, menurut Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Makkah. Syekh Ismail Haqqi al-Hanafi al-Khawati yang wafat pada tahun 1127 Hijriah dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan yang artinya
Di dalam tafsirnya ayat Quran surah Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ahli tafsir kontemporer yaitu Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, yaitu pada Quran surah At-Taubah ayat 122 yang bunyinya, wa ma kana mu'minuna liyanfiru kaffata walaula nafara min kulli firaqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, yang artinya tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga darinya. Kemudian Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadli menjelaskan ayat di atas sebagai berikut, yang artinya ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan, kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad, dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci, karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang atau senjata, dan juga orang-orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil, bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan, cinta tanah air sebagai sebagian dari iman, serta mempertahankannya. Tanah air adalah kewajiban yang suci. Inilah fondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Itulah ayat-ayat yang berhubungan dengan dalil tentang cinta tanah air menurut Al-Quran. Berikutnya, dalil cinta tanah air dari hadis. Berikut ini adalah hadis-hadis yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penjelasan para ulama ahli hadis dan dikupas tuntas secara gamblang. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Hibban dan Tirmizi, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk. Pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil diisyaratkannya pada cinta tanah air dan rindu padanya. Dapat dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar Badar Al-Din Al-Aini yang wafat pada tahun 855 Hijriah, dalam kitabnya Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari menyatakan, yang artinya di dalamnya hadis terdapat dalil petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Kemudian Imam Jalaluddin Al-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah dalam kitabnya Al-Tawshih Syarh Jami Al-Sahih menyebutkan, yang artinya bercerita kepadaku Sa'id ibnu Abi Maryam, bercerita padaku Muhammad bin Ja'far, ia berkata, mengkabarkan padaku Humaid bahwasanya ia mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat tanjakan-tanjakan Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya. Berkata Abu Abdillah Haris bin Umar dari Humaid, beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Bercerita kepadaku Hutaibah, bercerita padaku Ismail dari Humaid dari Anas, ia berkata, dinding-dinding Haris
bin Umar begitunya. Sependapat dengan Ibnu Hajar Al-Aqsari, Imam Suyuti dalam menjelaskan hadis sahabat Anas di atas memberikan komentar. Di dalamnya hadis tersebut terdapat unsur disyar'i atkannya cinta tanah air dan merindukannya. Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Syekh Abu Al-Ula Muhammad Abdul Al-Rahman Al-Mubarakfuri yang wafat tahun 1353 Hijriah, yang dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi Syar Al-Tirmizi dalam Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Juz 9 halaman 283 yang isinya dan Syamah yang wafat pada tahun 665 Hijriah dalam kitabnya Syahrul Hadis Al-Muqtafa fi Mab'atsil Nabi Al-Mustafa berikut artinya. Al-Suhaili berkata, dan di dalam hadis tentang Al-Warakah bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Al-Suhaili menyatakan, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Karya Abu Syamah Syahrul Hadis Al-Muqtafa fi Mab'atsil Nabi Al-Mustafa Maktabah Al-Umrid Al-Ilmiyah tahun 1999 halaman 163. Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi yang wafat tahun 806 Hijriah di dalam kitabnya Tasrif Syar Taghrib Asanid wa Tartibil Masanid pada hadis yang sama juga mengutip pendapatnya Al-Suhaili, yang artinya Al-Suhaili berkata, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan bertanya beratnya memisahkan dari hati. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa cinta tanah air memiliki dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin Al-Suyuti, Abdurrahman Al-Iraqi, Syekh Ismail Haqi Al-Hanafi dan yang lainnya, sehingga vonis cinta tanah air tidak dalilnya jelas tidak benar dan tidak berdasar.